Kita ke berita pertama, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim terkait penetapan status tersangka. Dengan putusan ini, penetapan Nadiem sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2019 hingga 2022 dinyatakan sah secara hukum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I. Ketut Darpawan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem Makarim mantan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terhadap penetapan tersangka dirinya oleh Kejaksaan Agung pada perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022 resmi telah sah ditetapkan. Dalam putusannya, Hakim menilai penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam menetapkan Nadiem sebagai tersangka sudah dilaksanakan sesuai prosedur hukum acara pidana. Hakim juga menyebut penyidik telah memenuhi unsur dua alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Menanggapi putusan Hakim, kuasa hukum Nadiem Makarim Dodi S. Abdul Qadir mengungkapkan hasil putusan pra-peradilan masih normatif dan prosesnya hanya menilai sisi formil. Penetapan Nadiem sebagai tersangka nantinya akan dibuktikan pada tahapan lanjutan sidang pokok perkara dengan pemeriksaan secara substansi serta berdasarkan bukti-bukti terkait. Nah, mengenai apakah Pak Nadiem itu bersalah atau tidak bersalah, nanti akan diperiksa lagi di dalam sidang pokok perkara, di mana pemeriksaan akan meliputi secara substansi, ya, berdasarkan alat bukti yang ada, dan nanti di dalam sidang pokok perkara tersebut, Pak Nadiem akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan seluruh tindakan yang dilakukan, bukti-bukti mengenai apa yang dilakukan. Nah, pada sidang pokok perkara tersebutlah akan diperiksa semua alat bukti, baik alat bukti yang akan diajukan oleh penyidik, penuntut, maupun alat bukti dari pihak Pak Nadiem untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Nadiem memang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada. Usai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, proses penyelidikan kasus dugaan laptop Chromebook dapat dilanjutkan. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Selain Nadiem, ada 4 tersangka lain yang juga diproses hukum dalam kasus dugaan korupsi terkait program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Atas perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga 1,98 triliun rupiah yang terdiri dari kerugian akibat item software sebesar 480 miliar rupiah dan markup harga laptop sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Faisal Fazri, Jawa Post TV, memberitakan.